Gadang besok Niki akan hadir Niki, akan hadir si DRG, dokter itu, si Reza Gladisnya. Ya, di gadang-gadang akan hadir. Jadi wajib dipantau, dikawal. Kalian jangan lupa masuk lagi live-nya Mamski. Aku akan live dari sana. Full. Ya, gue sedia 2 HP. Kalau perlu gue bawa 3-3-nya HP gue. Astagfirullah, Mamski, KNM, Doktif, semoga sehat selalu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Yang dihadapi ini bukan sepele ya guys, bukan kecil, ini gede banget. Kalau nggak datang kan ini laporan dia wajib datang. Kalau sampai dia nggak datang, laporannya dia sendiri, ya akan sangat dinilai buruk oleh masyarakat pada umumnya juga, khususnya hakim pengadilan. Akan dinilai buruk, karena kan dia yang melapor, kok dia yang nggak datang, kan gitu. Dan juga ini akan kita pertama kali melihat Nikita Mirzani lagi guys, secara langsung. Mudah-mudahan boleh ya dibawa ke sana ya say. Kasihan Niki. Semoga Niki menang ya Allah. Satu-satunya cara emang jangan dibeli lagi deh. Udahlah. Oke. Mungkin ngomongnya gini ya. Tidak membeli produk yang overclaim dan tidak mau lagi dibius dengan produk-produk mereka-mereka yang sudah pernah direview oleh Nikita Mirzani dan dokter detektif dan mendapatkan nilai yang buruk. Jangan lagi keluarkan uang sepeser pun. Insya Allah kebenaran akan terbuka dengan sendirinya. Iya, amin, amin, Allahumma amin. Tetap yakin Allah tidak tidur. Tetap yakin Allah akan selalu membantu orang-orang yang sudah berniat baik untuk membantu masyarakat. Dan masyarakat juga tersadarkan untuk tidak lagi membeli dan terbius dengan tawaran hadiah-hadiah diberikan bonus-bonus dengan katanya akan diberi uang. Iya, diberikan lagi hadiah-hadiah. Aduh, bismillah ya Allah, sadarkan masyarakat. Sadarkan masyarakat. Tanggal 24, iya betul. Nonton ya, aku ada di situ. Aku ada di situ untuk kalian. Aku akan hadir. Dokter sih ngajakin juga buat ke Palembang. Tapi aku gak yakin aku bisa sih. Itulah ya. Beratnya ya perjuangan seorang Doktif dan Niki sampai harus terpisah sama anaknya udah hampir 4 bulan guys. 4 bulan Niki di dalam. Bentar lagi setengah tahun. Setengah tahun loh Niki di dalam. Dan menarik juga untuk kasus perdatanya. Ini ya teman-teman ya. Mamski sudah simpan beberapa video dari pengamat juga seperti aku yang ada di sini. Di TikTok ini maksud Mamski. Jadi ada nih satu akun, aku suka banget namanya Netizen Es Cendol. Netizennya bilang begini. Perjanjian lisan itu ya benar, itu bisa. Tetapi dengan ketentuan orang dia harus sepakat.
Tuh dengerin baik-baik. Ini Akhirnya suka. pengacara dari dokter Yasudadi sendiri yang bilang ya bahwa perjanjian lisan itu sah menurut hukum ya, asal sesuai dengan ketentuan. Saya tepuk tangan dulu buat kalian yang selama ini masih kotot aja. Perjanjian nggak ada KTP itu nggak sah, nggak ada materai itu bohong, masa 4M nggak ada surat mustahil. Kan udah sering netizen cendol jelasin bahwa di dalam buku perjanjian itu ada dua jenis perjanjian. Tertulis dan lisan, tertulis pakai KTP, NPWP, materai, kontrak, dan semua-semuanya lah ya. Dan lisan yang sah asal menurut syarat pasal 1320 KUH Perdata. Yes. Jadi mari kita simpulkan, perjanjian lisan itu ada diakui dalam sistem hukum kita. Akan diuji di pengadilan apakah syaratnya terpenuhi atau tidak. Jadi buat kalian yang masih ngotot aja ya, perjanjian nggak ada materai itu nggak sah, itu ilmu hukum rasa-rasanya bukan ilmu hukum. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, pepatah yang luar biasa teman-teman. Tapi tolong jangan pernah ngaku-ngaku jadi sarjana apalagi jadi hakim ya. Karena berdasarkan ilmu yang didapat dari Google apalagi AI, ilmu itu bukan soal siapa yang bisa sebut pasal, tapi paham penerapannya. Karena sampai detik ini belum ada tuh pengacara, jaksa, dan hakim yang lulus dari mesin pencarian Google. Kalau sebenarnya bahwa Berarti ini menurut pengacaranya emang bisa ya. tapi dengan ketentuan Perjanjian bisa dengan lisan ya. Ngeyel aja, apalagi yang gigi kawat itu. Aduh, ngeyelnya setengah mati. Halo Zulkaren, welcome. Waduh, gue bilang, kamu tuh ngotot banget deh. Kok ngotot sih? Iya, halo teman-teman netizen channel, ngotot banget iya, nah apa ini. dibilangin jangan suka cari-cari kesalahan dokter Reza Gladys. Orangnya tuh lagi fokus mau mediasi katanya. Tapi bentar deh, ini mediasi sama siapa ya? Sama Nikita Mirzani, bukan sama yang katanya korban skincare. Tapi jangan dong cari-cari kesalahan. Seperti itu. Korbannya 2023 katanya. Tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya jangan sampai publik itu malah terkecoh. Seolah-olah semua konflik ini cuma urusan antara artis lawan dokter. Padahal di sisi lain Bang Pati Pamit itu jadi kuasa hukum korban skincare yang Betul. kasusnya terpisah. Nah ini penting loh. Dan kalau ada yang bilang loh, oh Bang Pamit ini kuasain dua-duanya sih serakah banget nih. Kita iya korban skincare juga iya. Kayaknya lupa deh bahwa advokat itu profesi bebas. Yes. Kalau ada yang bilang dirinya bukan alpukat, ya harusnya ngerti juga ya bahwa advokat itu bisa mewakili siapa aja sepanjang legal dan etis. Sekarang kita balik ke topik ya yang katanya dicari-cari kesalahan. Soalnya korbannya baru melapor tahun 2025. Padahal katanya pakai skincare-nya tahun 2023. Wow, ini mau nuduh korban telat sadar atau justru ngaku secara tidak langsung ya bahwa produk itu memang beredar di tahun 2023. Kalau katanya itu Produknya 2023. Dibeli tahun 2023, ternyata tahun 2023. Wow, ini mau nuduh korban telat sadar atau justru ngaku secara tidak langsung ya bahwa produk itu memang beredar di tahun 2023. Kalau katanya itu dibeli tahun 2023, jadi pernah ngaku jualan dong. Dan soal laporan yang katanya telah, yuk mari kita buka wawasan sedikit ya teman-teman. Banyak korban, apapun jenis kasusnya, butuh waktu untuk lapor. Butuh pulih, butuh berani, dan yang pasti butuh sadar bahwa yang mereka alami itu abnormal. Jadi ya kalau memang nggak ada salah, mau dicari juga nggak bakal ketemu. Tapi kalau memang ada jejak-jejak yang ditinggal, ya kadang tanpa dicari pun bisa muncul sendiri. Betul. Mari kita bantu sama-sama, bukan tutup-tutupi fakta ya, tapi buka-bukaan logika. Dan buat yang masih ribut, Bang Fahmi pegang dua sisi, tenang. Beliau advokat, bukan alpukat. Kerja pakai otak, bukan pakai blunder. Maksudnya pakai blender. Kalian ini ya. Betul. Alpukat di blender ya. Makanya Pak pengacara, jangan banyakkan kusuk kasuk. Udah jelas banget itu kan. Udah ada korban skincare yang melapor. Mau 2023 kek, mau tahun berapa kek ya Pak pengacaranya Reza Gladys ini. Suka-suka orang mau ngelapor kapan. Gak ada istilah telat dalam melapor. Mana ada istilah telat dalam melapor? Boleh loh. Kita kejadian kapan, melapornya kapan tuh boleh-boleh aja. Nih, nggak percaya kita tanya ya.
Oke, Mr. Jenius, saya mau tanya lagi. Kamu sebagai ahli hukum yang handal, bisa bantu saya? Tentu saja, sebagai ahli hukum, saya siap membantumu. Ada masalah hukum apa yang ingin kamu konsultasikan? Saya pengen bertanya, ini ada korban dari membeli skincare dipakai dan mukanya menjadi rusak. Dia membelinya 2023. Nah, ini melapor di 2025 nih, setelah sekitar 2 tahun. Apakah bisa diterima laporannya? Secara hukum, laporan ini tetap bisa diterima. Tindak pidana dalam kasus ini termasuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam KUHP dan memiliki masa daluarsa 12 tahun. Jadi, korban masih memiliki waktu untuk melaporkan kejadian ini. Wow. Oh, seperti itu ya. Jadi ada batas waktunya ya untuk kita melaporkan ya? Betul sekali. Dalam hukum pidana, ada yang namanya masa daluarsa. Itu adalah batas waktu di mana seseorang masih bisa dituntut atas suatu tindak pidana. Setelah masa daluarsa lewat, orang itu tidak bisa dituntut lagi. Oke. Berarti untuk korban skincare yang menuntut pemakaian skincare-nya itu merusak kulitnya di 2023 masih bisa ya di 2025 mengajukan tuntutan. Ya, betul sekali. Korban masih bisa mengajukan tuntutan karena masa daluarsa untuk tindak pidana ini adalah 12 tahun. Oke. Kalau begitu 12 tahun masih lama. Ini baru 2 tahun ya kan? Benar sekali. Masa daluarsa 12 tahun itu waktu yang cukup lama. Jadi, korban masih punya banyak waktu untuk memikirkan langkah hukum yang ingin diambil. Wow, terima kasih banyak Mr. Genius sebagai ahli hukum online aku. Sama-sama, senang bisa membantumu. Jangan ragu untuk bertanya lagi jika ada masalah hukum lain yang ingin kamu konsultasikan. Ya, terima kasih ya. Oke guys, sebentar. Siapa itu yang nangis-nangis? Siapa itu yang nangis-nangis? Siapa yang nangis-nangis? Adek? Adek? Queenie sini sayang. Sini sayang mama. Sini sayang mama dulu. Sini sayang. Oh, gendutnya Queenie-nya anak mama. Guys, ini ada Queenie nih, kucing aku. Kucing cewek. Nih. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada batas waktunya, guys. Ini namanya Mbak Queenie. Dia cantik banget loh. Hmm. Hai Oscar. Welcome to my room. This is my cat. Her name is Queenie. This is Indonesian cat, by the way. Kucing Indonesia. Tunggu aku cium-cium dulu ya. Kucingku namanya Ato. Oh, Ato. Hai, Ato. Bulunya enak banget. Bulunya enak. Wangi. Lembut banget bulunya. Kayak bulu, apa namanya? Boneka. Lebih lembut malah. Ya, jadi seperti itu ya. Pengacaranya DRG. Aduh, pengacara DRG. Beneran deh. Kayaknya kamu memilih klien kali ini. Aduh, nggak pikir panjang. Tapi kalau memang apa ya? Kita tahu ya, pekerjaan pengacara itu beresiko ya, guys. Jadi dia membela mati-matian, sementara yang dibela nanti ini terbukti gitu ya, ada apa namanya, pelanggarannya, ya
memang tugasnya pengacara untuk membela mati-matian, mencari gimana caranya nih biar lolos. Tapi ya nanti kita lihat ya, apakah kebenaran akan berbicara dan apakah siapa yang orang yang nggak jujur, yang melakukan kesalahan itu akan mendapatkan ganjaran. Nah, kita lihat nanti. Oh, si K-nya udah ada. Oke. Sebentar, ini udah ada K-nya sayang. Aku naikin K-nya dulu lewat lift ya. Sambil kita mau ambiarin ada yang namanya Moisjil. Besok datang Mamski. Aku live besok dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Katanya Niki juga datang loh. Sini sayang. Katanya Niki juga datang. Gitu, jadi katanya tuh besok itu bakal ada Niki dan pastinya si DRG-nya juga bakalan dateng. Wah, udah gak sabar banget sih. Asli guys, udah gak sabar banget. Waduh. Oke. Bagaimana nanti kelanjutannya? Kita tunggu sama-sama besok. Besoknya tuh siang katanya. Karena harus ngurusin si Nikinya juga dari tahanan dibawa ke pengadilan negeri sini. Waduh, ini sih benar-benar bakal gempar sih. Ya guys. Bakalan gempar abis besok guys. Iya. Itu. Dan juga kasusnya si Perkakas. Oh iya. Udah. Aku pakai ini kebaya Bali. Udah ada kayaknya tuh. Tebakan aku RG datang. Iya, pastilah. Pasti dong datang karena kan datang lah. Karena ini kan laporannya dia pidana, ini bukan perdata. Kemarin yang nggak datang itu perdata. Ini pidana laporannya dia. Nanti nggak pakai background itu? Nggak ada backgroundnya. Aku kirim dia. Oh, kita matiin dulu kalau gitu ya.